普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿商人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及商人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi, 师兄师姐，大家早上好。感恩商人说故事，感恩juga kepada teknologi ya yang telah memudahkan kita semuanya untuk menghirup harumnya Dharma setiap pagi. Nah, jadi pagi ini saya ditemani oleh mitra baji saya dari tebing tinggi Wardi Sesiong. Sesiong, 早安。早安，师姐，早安。Ya, ya, 早安师兄。师兄, silakan师兄。Oh iya, saya duluan baca ya. Ya, Baik, benar. host, supaya tampilkan intisarinya. Ya, jadi Sesiong, hari ini ada dua Master Cenyan bercerita. Nah, ini judul yang pertama yaitu Putri yang Berbakti, Sesiong ya. Benar, benar. Ya, Kan Eun. Ya, baiklah. Ah, Chào sesung sejeman semua. Kan kepada Sang Ren Sok Puse, kan kepada sesung seje dan seluruh tim Simfak Siang yang telah ya menyediakan saran yang begitu baik untuk kita semua bisa belajar ah, Dharma. Jadi ini sangat luar biasa kalau kita tiap pagi kita menghirup harumnya Dharma ini, maka di dalam batin kita setiap kali kita hirup diharapkan bisa menenangkan batin, pikiran menjadi jernih. Baiklah, sesung saja saya akan membacakan poin pertama dari Master bercerita cerita pertama yaitu Putri yang Berbakti. Nah, poin pertama, setiap hari kita hendaknya dapat membangkitkan niat tertulus. Ketulusan ini dapat menjangkau semua alam semesta serta para Buddha dan Bodhisattva. Pikiran manusia yang bergejolak dapat menciptakan karma buruk. Saat pikiran kita bergejolak, kegelapan dan noda batin pun terbangkitkan. 3 inci di atas kepala ada dewa. Karena itu, suara hati kita yang tulus tentu dapat menjangkau para Buddha. Dimanapun berada, kita hendaknya membina ketulusan. Kita harus menghormati langit, mengasihi bumi, memupuk berkah, dan yakin terhadap para makhluk pelindung Dharma dan Dewa. Asalkan kita membangkitkan niat untuk melatih diri, maka makhluk pelindung Dharma akan ada di sekeliling kita. Jadi kita harus senantiasa menjaga pikiran dan menghormati para makhluk pelindung Dharma. Nah, baik, sesung sejeman semua, dari cerita pertama ini yang sangat saya tertarik judulnya itu ya Putri yang Berbakti. Ya, tentu berbakti kepada orang tua. Memang dalam satu hal kita sebagai insan suci, ya, kita sangat menekankan kepada satu bakti kepada orang tua terlebih dahulu. Karena orang tua adalah Buddha hidup yang ada di rumah kita. Kalau kita setiap hari pun kita ya mempersembahkan apa saja kepada Buddha, para dewa yang ada di wihara, kalau kita tidak ya menghormati ya Buddha hidup kita yang di rumah, ya kata Master itu adalah sia-sia saja. Ya, makanya paling penting Buddha hidup yang melahirkan kita itu yang kita lakukan. Nah, kenapa? Bakti kepada orang tua dengan niat yang tulus bisa menggetarkan para makhluk pelindung Dharma dan Dewa. Nah, pernah dengar 3 inci di atas kepala ada Dewa. Asalkan kita mau membangkitkan niat yang tulus untuk melatih diri
dengan menegakkan sila, samadhi, dan prasna, maka makhluk pelindung dharma akan ada di sekeliling kita dan menjaga kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga pikiran yang murni, batin yang tentram dan tenang. Memuja dan memberikan penghormatan kepada para Buddha dan para Bodhisattva harus dengan hati yang tulus, bukan harus menyajikan persembahan yang terbaik atau melafalkan sutra juga harus dengan hati yang tulus dan penuh hormat, bukan seberapa banyak sutra yang dilantunkan. Jadi, ketulusan adalah faktor utama dalam pelatihan diri. Seperti apa yang dilakukan oleh insan suci. Ya, pernah kita dengar ya, ke dalam kita membina ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kejujuran. Jadi di kata pertama itu sudah ketulusan. Ya, nah kemudian keluar kita harus mempraktekkan 4 sifat luhur, yaitu cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Nah, kemudian sesungguhnya dalam ceramah Master menyebutkan bahwa pikiran orang awam penuh kebingungan dan nafsu keinginan manusia itu tak terbatas dan tak terkendali. Nah, sudah ada satu, sering kita itulah tan atau tan kita itu keserakan itu muncul karena sudah ada satu kita merasa kurang 9. Ada 10 mau 100, ada 100 mau 1000 dan seterusnya. Begitulah ya sifat manusia, nafsu-nafsu keinginan manusia yang terus bergejolak ya bagi orang awam yang batinnya belum terlatih dengan baik. Nah, kondisi ini terus mendorong mereka melakukan tindakan yang bodoh, yang menciptakan noda batin, kegelapan batin, dan karma buruk. Nah, akibat daripada akumulasi dari karma, maka manusia terus bertuniman lahir di 5 alam kehidupan. Nah, jadi sesungguhnya semua, ya, apa yang kita pelatihan diri yang paling utama adalah menenangkan, membersihkan, memurnikan pikiran dan menenangkan batin. Ya, dengan demikian diharapkan noda batin, kegelapan batin yang selalu menjadi sumber daripada karma-karma itu dapat kita kikis tahap demi tahap. Nah, mungkin itu dulu. Sylvia Secie, silakan lanjutkan poin kedua. Kan En? Oke, Kan Sesiong. Jadi kita sama-sama melihat ya Sesiong Secie poin kedua. Jadi poin kedua, mempelajari dari kisah ini, putri yang sangat berbakti dan tulus. Jika kita memuja Buddha dengan tulus, Buddha akan merasakannya. Inilah kekuatan ketulusan. Jika kita tulus, ketulusan kita bukan hanya dapat menjangkau para Buddha dan Bodhisattva, melainkan seluruh alam semesta. Ini bergantung pada tingkat ketulusan kita. Jika kita tulus, para makhluk pelindung Dharma akan selalu menjaga kita. Terhadap para makhluk pelindung Dharma yang setiap hari menjagalah ladang pelatihan kita dengan tulus, kita hendaknya bersyukur dan menghormati. Jadi kita harus tulus memuja dan menghormati mereka, serta menjaga pikiran dengan cinta kasih dan welas asih. Setiap orang harus menjaga pikiran dengan baik agar dapat menghadapi setiap orang, hal, dan kondisi. Pikiran kita dapat senantiasa murni tanpa pamrih. Nah, jadi Sesiong Secie, dari video Master Cenyen bercerita ini ya, kita Master ingin menyampaikan kepada kita mengenai kekuatan dari ketulusan. Nah, jadi dengan adanya ketulusan ya, jadi ketulusan itu pasti berasal dari dalam hati kita ya, Sesiong Secie. Dengan adanya ketulusan ya, jadi apapun yang kita doakan, suara hati kita bisa terdengar menjangkau sampai ke para Buddha dan Bodhisattva, bahkan ke seluruh alam semesta. Jadi
Mari kita uraikan ya, sebenarnya ketulusan itu kalau artinya itu apa? Ya, jadi ketulusan itu adalah kesungguhan hati, kebersihan hati, kejujuran dari hati. Nah, jadi itulah makna dari ketulusan. Nah, jadi kalau kita bisa melakukan apapun dengan hati yang tulus ya, seperti kita lihat ya dari cerita Master Chen yang bercerita ini, mujizat akan terjadi. Dengan adanya putri yang sangat berbakti, dengan yang hati yang tulus mendoakan orang tuanya supaya menjadi sehat, ya dengan ketulusan hati, biarpun ya tidak bisa ke vihara yang hendak dituju, dengan di rumah saja, intinya yang penting itu adalah hati, ya. Jadi dengan hati yang tulus ya, dengan hati yang eh, bersungguh-sungguh ya. Nah, keinginan dari sang putri yang berbakti ini tercapai. Sang ayah pelan-pelan menjadi sehat, dan yang uniknya apa lagi ya, sang putri mendapatkan jodoh yang baik ya, yaitu seorang eh, eh, apa, seorang ini ya, kayak apa namanya tadi ya, kayak kayak apa namanya yang baru tamat itu tadi ya. Jadi mendapatkan jodoh dan menikah ke keluarga yang lebih baik. Nah, itu semuanya adalah jalinan jodoh. Namun bukan namun ketulusan itu ya bisa tetap bertahan apabila kita bisa senantiasa menjaga pikiran ya, menjaga pikiran, ucapan, perbuatan ya, menjaga terutama pikiran ya, selalu memupuk rasa cinta kasih dan belas asih dalam hal menghadapi siapapun, menghadapi hal apapun, menghadapi kondisi apapun, senantiasa menjaga pikiran selalu murni dan tanpa pamrih. Nah, itu mungkin itu adalah inti ya yang kita petik dari video Master Chen Yen bercerita mengenai putri yang berbakti. Wardi Sesyong, apakah ada tambahan Sesyong? Ah, baik. Ini tentang menjaga pikiran. Nah, Sylvia Sece, menjaga pikiran itu gampang nggak ya? eh, Memang kalau kita baca baca aja kan katanya Sesiung menjaga pikiran, kayaknya sangat simple ya. Tetapi Ya, Sesiung ya, prakteknya itu tidaklah mudah Sesiung, tidaklah sulit mudah. dilakukan ya. Ya, sulit dilakukan Sesiung. Jadi memang biarpun sulit, tapi kalau kita terus berusaha, berusaha apalagi kita sudah bisa kayak GPS ya, melacak ya, pikiran ini kita jalan kemana? Oh, kok bisa terpikir ini? Kok bisa terpikir itu? Ya, jadi pelan-pelan kalau sudah bisa melacak, berarti pelan-pelan itu pelan-pelan nanti sudah bisa mulai mengontrol ya Sesiung. Begitu Sesiung? Kira-kira Ya, Sesiung? ya. Iya kan Saya Sesiung kira kan? sebab utama karena kita masih orang awam. Karena Yuk. masih ada ya noda-noda batin, kegelapan batin. Itulah yang membuat pikiran kita nggak bisa tenang. Ya. Jadi dalam pelatihan diri memang kita harus melatih itu. Dalam satu detik sekarang kita itu memandu singfak siang, bisa nggak kadang-kadang detik-detik, satu detik tertentu hilang, entah kemana pikirannya. Itu kita sudah lakukan dengan berkali-kali, kita sudah baca berkali-kali, kadang-kadang masih bisa juga itu. Itulah pikiran. Hati dan pikiran itu yang merupakan ajaran Buddha, kita selalu melihat ke dalam, yaitu tentang hati dan pikiran. Bila hati dan pikiran bisa terkendali dengan baik, bisa terlatih dengan baik, maka semua perilaku kita dan semua moralitas kita akan bisa berjalan dengan benar. Dan manusia semua akan hidup bahagia dan tentram. Nah, baik, Sece. Sekarang kita masuk yang cerita yang kedua ya, Ya. yaitu judulnya Anak Afrika Selatan Menggalakkan Vegetarisme. Wah, ini pun judulnya luar biasa. Host, tolong ya. Ya, baik. Poin pertama. Hidup di dunia ini yang terbaik ialah membawa kebahagiaan dan ketentraman bagi semua orang. Bersumbangsi untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan yang dibutuhkan oleh semua makhluk. Inilah cinta kasih. Selain cinta kasih, demi membawa ketentraman, kebahagiaan, sukacita,
dan ketenangan bagi semua orang, kita juga harus mengembangkan kebijaksanaan. Jadi, kita harus mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan. Lihatlah Sesung Sece, itu cinta kasih dan kebijaksanaan itu harus seiring sejalan. Nah, itulah kunci daripada ya kehidupan yang penuh dengan ketentraman dan kebahagiaan. Nah, bagaimana kita bisa tentram ya kalau kita tidak memiliki cinta kasih? Nah, setelah mempunyai cinta kasih, banyak lagi faktor-faktor yang harus dikembangkan. Nah, lihat, pelatihan diri itu selalu diawali dari membangkitkan cinta kasih dan welas asih. Nah, itu cinta kasih dan welas asih itu datangnya sepasang. Tanpa cinta kasih kita tidak bisa munculkan welas asih. Nah, kemudian di samping yang dua ini kita juga harus bersumbangsi tanpa pamrih di tengah masyarakat. Nah, dengan cinta kasih akan memunculkan kerelaan untuk terjun ke kerumunan orang banyak tanpa membeda-bedakan siapa mereka, walaupun tidak ada hubungan darah. Itulah welas asih bisa muncul kalau sudah kita bangkitkan cinta kasih yang tanpa membeda-bedakan. Ya, kemudian kita terjun ke kerumunan dengan melihat langsung penderitaan, akan muncul perasaan tidak tega. Nah, perasaan tidak tega, inilah mulai bangkit, ini welas asihnya. Kalau sudah perasaan tidak tega, kalau kita tidak membantunya penderitaan orang uh, makhluk-makhluk tersebut, kita tidak sampai hati kalau tidak menang. Inilah sudah muncul welas asih. Jadi kalau cinta kasih saja belum muncul welas asih, belum tentu kita bisa melakukan tindakan yang baik. Nah, setelah kita muncul tidak tega, kita pun melakukan tindakan. Ya, apa tindakannya? Yaitu mencabut penderitaan para makhluk. Nah, setelah kita cabut penderitaan, apa yang muncul? Nah, berikutnya muncullah sukacita dan ketenangan batin. Ya, jadi bukan saja ya penerima bantuan atau makhluk yang kita cabut penderitaannya dia saja yang sukacita atau batinnya tenang, kita pun merasakan jauh lebih sukacita melihat orang lain bisa sukacita, muncullah sukacita kita. Nah, apakah sumbangsih kita sudah cukup? Sampai di situ sudah sukacita, tenang batin sudah cukup? Belum, saja. Nah, kita perlu juga melanjutkan lagi tindakan-tindakan berikutnya, yaitu kita harus membimbing batin ya para penerima bantuan yang menderita itu setelah fisiknya bisa kita selamatkan, kemudian sekarang masuk ke batinnya. Itulah apa yang dilakukan oleh insan suci ya. Jadi kita tidak hanya ya mengobati fisik, tapi juga batin setelah fisiknya kita selesaikan dulu. Nah, dengan bagaimana? Nah, boleh banyak cara. Mengajak mereka ikut bersumbangsi juga. Nah, apakah bersumbangsi berupa materi atau tenaga dan waktu? Banyak sekali cara bersumbangsi itu. Nah, kita ajak mereka. Nah, dengan demikian, setelah kita capai ini tahap ini sampai di sini, baru jiwa kebijaksanaan kita akan tumbuh berkembang. Jadi tujuan akhir adalah ya menumbuhkan jiwa kebijaksanaan pada diri kita. Nah, itulah nah, Sesung Sejeng. Nah, baik, Sylvia saja silakan lanjutkan poin berikutnya. Ya, Sesiong. Jadi kita sama-sama lihat ya poin kedua. Saat 4 unsur alam tidak selaras, banyak bencana akan terjadi. Kita harus menghalau bencana. Barulah setiap orang dapat hidup bahagia dan tentram. Untuk itu, kita harus menginspirasi setiap orang untuk membina cinta kasih di dalam hati. Ini hendaknya tidak hanya dilakukan oleh segelintir orang. Kita harus menghimbau orang banyak untuk bersumbangsi secara luas dengan cinta kasih. Kita berharap semua orang di seluruh dunia dapat hidup tentram dan bahagia, serta meneladan cinta kasih Buddha. Untuk itu, kita harus terjun ke tengah masyarakat dengan kebijaksanaan untuk membimbing semua makhluk secara luas. Nah, jadi bicara mengenai 4 unsur alam tidak selaras Sesiong Sece ya, sehingga banyak bencana yang akan terjadi. Nah,
sebenarnya fenomena seperti ini ya Sesiong Secie, kita sudah merasakannya, kita sudah melihatnya. Tapi beruntungnya ya tidak terjadi ya di negara kita, tidak terjadi di Indonesia ya, tetapi kita bisa melihat ya terjadi banyaknya bencana alam yang sangat parah ya seperti kemarin beberapa bulan yang lalu yang di Hawaii yang terjadi kebakaran yang sangat besar. Nah, itu adalah salah satu cerminan dari empat unsur alam yang tidak selaras ya. Begitu juga dengan adanya terjadinya banjir ya, banyak lagi ya dan sebagainya. Nah, jadi sekarang yang lagi ini ya yang lagi trending yaitu terjadinya perang. Jadi memang ya karena empat unsur alam tidak selaras ya sehingga banyak bencana bisa terjadi. Mengapa empat unsur alam ini bisa tidak selaras Sesiung Secie? Nah, kita kembali lagi ya kalau kita ada melihat ya video-video cerita master ya, ada menceritakan mengenai ini datangnya dari karma kumulatif. Nah, karma kumulatif itu dari mana? Yaitu di mana ya kurangnya pengetahuan ya akan orang-orang ya mengenai eh, karena ada yang menganggap bahwa oh saya makan ayam ya itu kan memang mereka dilahirkan untuk kita makan. Nah, tetapi ternyata ya karma kumulatif ini datang dari pembunuhan ya, pembunuhan dari makhluk hewan-hewan ya karena kita mau makan mereka, jadi mereka dibunuh dan terjadilah eh, ini ya, terjadilah kayak karma itu dendam, benci ya. Terjadilah bayangkan ya sesiun-sesiun ya satu hari itu berapa hewan-hewan yang harus dibunuh karena nafsu yang mau apa karena nafsu makan kita. Jadi karena kumulatif karma itulah sehingga unsur alam ini sangat tidak selaras. Begitu juga dengan COVID-19 ya, itu adalah salah satu fenomena dari empat unsur alam tidak selaras. Nah, mengapa ya Master selalu menghimbau semua orang untuk selalu bervegetarian? Nah, tentunya ya biarpun itu untuk bervegetarian ya, itu adalah salah satu cara ya untuk bersumbangsi ya, untuk tidak membunuh ya. Juga itu adalah salah satu cara ya, function ya. Dengan tidak memakan mereka, sebenarnya kita itu setiap hari itu juga sedang function ya, bukan membeli kayak oh hari ini saya mau function, saya beli burung, saya beli ikan, kemudian saya taruh di alam bebas function. Nah, jadi bukan begitu caranya Sesiong Secie ya, tetapi kita harus melindungi ya dengan melindungi makhluk, melindungi hewan-hewan tersebut ya dengan salah satunya cara yaitu membangkitkan rasa cinta kasih, menjalin hubungan baik dengan hewan-hewan tersebut yaitu dengan tidak memakan daging-daging mereka. Itu juga adalah function dan sekalian sudah fusen ya melindungi hidup. Jadi sangat banyak cara ya untuk membina cinta kasih ya. Jadi beruntungnya Sesiong Secie di Seci ya sudah ada caranya ya kita hanya perlu untuk mengikutinya ya berusaha untuk membina diri. Itu saja sih. Ya, Sesiong, apakah ada tambahan Sesiong untuk poin kedua ini, Sesiong? Nah, sementara itu cukup dulu. Cukup ya. Seperti yang saya katakan tentang bencana ini, ya tadi bencana banjir. Nah, nanti kita bisa ngajak banyak sesum-sejemen semua untuk berinteraksi, memberikan pendapat tentang vegetarian tersebut. Ya, tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu ya poin yang ketiga. Host, silakan. Ya, baik. Dalam mempelajari dari kisah ini, meski mereka masih anak-anak, tetapi di dalam tubuh mereka yang kecil itu terdapat aspirasi yang besar. Jadi setelah membangkitkan tekad, mereka tidak akan melupakannya. Dengan cinta kasih agung, kedua anak itu mengasihi bumi dengan harapan semua orang dapat hidup tentram dengan berpegang kepada cinta kasih. Mereka menjalankan tekad mereka. Dengan kebijaksanaan, mereka dapat mengetuk pintu rumah orang-orang
baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, untuk menggalakkan vegetarisme. Ini sungguh tidak mudah. Mereka terjun ke tengah masyarakat untuk membimbing orang secara luas. Banyak orang yang tersentuh oleh mereka. Wah, lihat Seceh, ya, Sesung Seceh semua, ya. Dari poin tersebut sudah tertera bahwa menggalakkan vegetarisme itu bukanlah pekerjaan yang mudah, ya. Nanti saya akan ajak semua Sesung Seceh memberikan pendapat, ya, kita berinteraksi supaya menarik, ya, acara pada pagi hari ini. Nah, tentang apakah sulit, nanti baru kita ini hanya pertanyaan saya lemparkan untuk mungkin menjadi masukan dulu sekarang untuk Sesung Seceh semua. Apakah sulit menggalakkan vegetarisme? Pertama. Nah, kemudian, apakah sulit mengajak orang untuk bervegetarian? Dan pertanyaan berikutnya, kalau sulit, mengapa sulit? Kemudian, apakah faktor nafsu mulut atau karena faktor keyakinan atau faktor pola pikir sehingga menjadi mengajak orang bervegetarian itu begitu sulit. Nah, itu dan saya ajak nanti Sesung Seceh semua, ya, untuk memberikan pendapat. Masing-masing boleh mengemukakan pendapat sehingga kami pun bisa belajar karena tugas kita juga mengajak orang bervegetarian. Bukan diri kita saja bervegetarian, tapi kita mengajak semua orang. Ya, minimal orang yang paling dekat dengan kita atau di dalam keluarga kita. Nah, jadi kalau seandainya faktor pola pikir, kalau saya katakanlah faktor pola pikir, bagaimanakah kita bisa mengajak orang bervegetarian? Kalau karena faktor pola pikir, ya dengan menyerap dharma, kita ajak mereka menyerap dharma, mendengar dharma. Dengan terserapnya dharma ke dalam batin, setiap orang baru bisa merubah pikirannya atau pandangannya. Nah, jadi semua itu karena pandangan. Pandangan setiap orang berbeda-beda. Nah, baru mau membangkitkan niat pertobatan dan tekad yang suci. Nah, jadi kalau sudah kita bangkitkan niatnya, niat pertobatan dan tekad yang suci. Selain mereka bertobat dengan tulus, juga berbuat nyata, yaitu untuk melindungi bumi ini dengan bervegetarian dan berbuat kebajikan. Berharap semua orang bisa merubah niat pertobatan menjadi satu kekuatan untuk lebih maju dan lebih bajik lagi. Nah, jadi itulah Sesung Seceh semua Sesung Seceh saya kira sudah sering mendengar ya apa yang dikatakan Master yang menghimbau untuk terus galakkan vegetarian. Tentu kita harus memahami makna vegetarian dulu. Ya, ada tiga. Ya, kalau setahu saya ada tiga makna daripada bervegetarian. Pertama, melindungi makhluk hidup dengan tulus. Tadi sudah disampaikan oleh Sylvia Seceh. Kedua, menciptakan berkah. Dan ketiga, melindungi bumi. Jadi, nanti bisa kita bahas. Bervegetarian bisa melindungi bumi. Kadang-kadang orang berpikir itu tidak masuk akal. Tapi itu nanti bisa kita linkkan dengan apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh suci. Nah, itu makna dari bervegetarian. Nah, kemudian kita pun harus tahu dulu tujuan bervegetarian, ya, yaitu dengan bervegetarian, ya, mencerminkan ketulusan. Nah, tentang ketulusan lagi. Orang yang tulus baru bisa bervegetarian. Nah, yang kedua adalah untuk menyucikan tubuh jasmani dan batin. Nah, jadi mensucikan tubuh dan batin untuk kesehatan fisik dan batin itu. Ketiga, untuk melindungi kehidupan semua makhluk. Nah, keempat, mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Itulah kalau kita vegetarian, kita sudah melaksanakan pelaksanaan sila. Yaitu sila itu kita tahu kan, supaya jangan mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Kemudian yang kelima, tidak menciptakan karma buruk lagi. Nah, itulah mungkin yang saya sampaikan dulu. Nanti pertanyaan akan saya lemparkan pada waktu saat sharing nanti. Silakan Sylvia Seceh. Ya, oke, mari kita sama-sama lihat poin yang keempat ya.
Kisah mereka mengingatkan kita bahwa kita hendaknya menghargai dan menggenggam jalinan jodoh yang ada. Kita juga harus berpegang pada cinta kasih, belas asih, sukacita, dan keseimbangan batin untuk mempraktekkan 6 paramita. Kita hendaknya berusaha untuk bersumbangsi bagi orang banyak dan membimbing semua orang ke arah yang benar. Semua ini dapat kita lakukan dan tidaklah sulit. Nah, jadi tadi ini mungkin eh, penjelasannya ya tadi juga sudah dijelaskan oleh Wardi Sesiong juga ya, Sesiong Secie. Nah, jadi mungkin kita langsung saja ya Sesiong ya masuk ke sesi sharing. Ya, Jadi silakan. jadi Sesiong Secie silakan raise hand ya Sesiong Secie. Tadi Wardi Sesiong juga sudah memberikan pertanyaan kepada Sesiong Secie ya. Nah, apakah menggalakkan vegetarisme itu susah ya? Gitu. Jadi Sesiong Secie, silakan Sesiong Secie raise hand. Silakan, sesung saja. Kita berinteraksi di sini. Nah, kita cerita sudah vegetarisme ini atau vegetarian ini ya sudah menjadi topik utama khususnya kita sebagai insan suci. Sulit nggak sebenarnya mengajak orang bervegetarian? Kalau sulit, mengapa sulit? Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan tersebut? Ya, tadi saya sudah lemparkan 3 faktor. Apakah pertama faktor nafsu mulut, atau faktor keyakinan, atau faktor pola pikir. Nah, itu coba sesung saja. Silakan kita berinteraktif, memberikan pendapat. Kami semua mau belajar, ya. Mungkin ada kunci-kunci yang baik sehingga kita bisa pakai dalam menggalakkan vegetarisme tersebut. Nah, ada yang resen? Oh, sudah ada. Sece, Ada. silakan. Ya, sudah ada. Ya, Selamat silakan. pagi, Ya, Sesiung pagi. Secie, Kang En ya. Salam sehat, bahagia. Saya mau share di sini kan tadi Sesiung bilang faktor-faktor. Memang yang saya alamin pertama pengetahuan ya. Pengetahuan dulu. Kan di Seci kita waktu di apa? Jadi relawan kan dikasih tahu ya di training vegetarian itu manfaatnya apa gitu kan. Nah, yang kedua memang keyakinan. Yang ketiga kita ada kebiasaan ya, gengsi ya. Kadang-kadang kan kita menemui orang yang nggak bervegetarian. Jadi kita harus punya keyakinan dulu, terus ilmu pengetahuan, pengalaman, apa gunanya dulu bervegetarian, terus keyakinan. Yang ketiga kita jadi contoh. Jadi contoh, jadi kita dulu nih, kalau udah mengerti, udah ini kita jalanin untuk mencoba gitu. Nah, terus walaupun di sekitar kita nggak bervegetarian ya, di keluarga atau apa gitu. Terus kita jangan harus punya jiwa apa kebijaksanaan ya, maksudnya jangan langsung baru dapat pengetahuan kita langsung ini apa namanya larang orang atau apa gitu. Tapi kita ajak orang bisa bervegetarian itu perlu kebijaksanaan gitu. Jadi baru tingkat kesulitannya sebenarnya lebih ke diri sendiri sih ya. Jadi yang pertama harus ilangin gengsi, yang kedua berani, ketiga sabar, yang keempat ya perlu kebijaksanaan ya. Itu aja dan mau mencoba gitu dan mau mendalamin vegetarian itu uh, bisa ada pengetahuan untuk menerangkan kepada yang lain bahwasanya vegetarian itu sehat, sehat banyak gunanya, banyak manfaatnya. Itu aja Kang En. Wah, Kang En loh, Husen Sesiong. Ada beberapa tips yang saya tangkap tadi. Ya, pertama memang pengetahuan. Ya, tentu kita harus mengetahui dulu. Yang tadi kita sudah sebutkan, minimal kita harus tahu apa manfaat daripada vegetarian dan apa tujuannya. Nah, kalau sudah kita ketahui, ya, baru kita
mulai mempraktikkan menjadi teladan. Betul, Husen Sesong. Kita bagaimana bisa menghimbau orang melakukan sesuatu sedangkan kita sendiri tidak melakukannya. Nah, jadi untuk itulah ya kita harus demikian menjadi contoh. Contoh. Nah, kemudian satu kesulitan yang Sesiung katakan yaitu tentang gengsi. Nah, ternyata orang ya nafsu makan, nafsu mulut manusia juga mempunyai gengsi ya. Misalnya dengan makanan yang ya penuh serba wah itu menjadi gengsi. Ya, memang kadang-kadang benar juga ya. Nah, ini juga saya mau tanyakan ke Husen Sesiung ya. Ini kalau kita lihat kalau di pesta, kalau meja dibandingkan dengan yang vegetarian dengan non vegetarian tentu lebih banyak yang non vegetarian ya. Nah, dan kemudian setiap meja itu penuh dengan makanan. Kadang-kadang ya satu meja itu ya ada sampai 8 jenis makanan. Ya, sedangkan yang isi di sana mungkin antara 8 sampai 10 orang. Nah, jadi dalam hal ini bagaimana menurut pandangan Husen Sesiong? Pesta tersebut kadang-kadang meja makan itu tidak bisa dihabiskan oleh orang-orang atau tamu-tamu itu. Nah, apakah ini merupakan satu kebiasaan yang sehat atau bagaimanakah menurut Husen Sesiong? Silakan Husen Sesiong. Kalau untuk orang, saya kan diundang pernikahan ya. Misalnya ada orang kan serakah, kadang-kadang Ya, ambil banyak gitu. ya, Kadang di kelenteng-kelenteng juga suka ngambilnya banyak gitu. Kadang saya kalau kebetulan saya melihat, paling saya suka ingetin gitu loh. Bahwasanya ini kalau ambil maksudnya sayang ya, maksudnya nanti kebuang gitu. Tapi ada juga restoran pas kebetulan kalau sekarang kan udah mulai banyak ya vegetarian kita temuin ya ini ya. Tapi ada juga yang restoran dia nggak menyajikan vegetarian. Bagaimana caranya? Ya kita kadang-kadang paling kita ayo cak gitu kan, ambil. Kita paling ambil yang kira-kira ambil sayurannya aja gitu. oh, Gitu. Memang ujiannya gitu kadang, lu kenapa sih begini-begini? Ya aku lagi belajar bervegetarian. Padahal kita udah bervegetarian, tapi kita sedang belajar vegetarian gitu, iya, iya. menghargai. Kadang di rumah aja nih, di rumah aja, entah istri, entah anak, ataupun orang tua. Gue udah masak nih, ya kan? Lu jangan belagu dah, begini-begini dah. makan, makan gitu kan? Nah, paling kita ambil sayurannya aja tetap. Jadi kita harus konsisten. Segala cobaan, terpaan, apa, memang berat. Memang berat. Tapi kita harus jalanin. Makanya kembali lagi, satu keyakinan. Gitu. Ya. Karena dulunya kita kan nggak bervegetarian. Nah itu cobaannya. Tapi kita harus latih terus. Makanya Master selalu ingetin. Latih terus, latih terus, latih terus. Terus cobaan apa. Nah, itu lagi kembali. Satu keyakinan. Karena melenceng sedikit, saya dulu pernah jalanin yang namanya puasa tuh. Jadi saya pernah puasa gitu. Jadi saya punya karyawan kalau puasa dijadiin alasan untuk malas-malesan. Saya pernah puasa. Nah, karena saya lupa melenceng sedikit ya, takut mulut saya bau gitu ya. Saya mulai itu melenceng, ambil permen tanpa lupa gitu. Akhirnya kayak kita vegetarian, ambil aja sedikit makanan, udah dah. Akhirnya teterusan gitu loh. Nah jadi itu memang sulit, tapi harus dicoba daripada kita tanamin pikiran sulit, ya akhirnya lama-lama terpengaruh juga gitu. Jadi nah, begitu juga kita lihat makanan memang sulit ya. Maksudnya menasihatin orang. Jangankan orang lain. Orang di sekitar aja kita. Tapi kita harus rajin. Rajin terus ngingetin. Seperti orang tua kita sama guru-guru kita sering ngingetin gitu loh. Bahwa menyia-nyiakan makanan itu
kita harus bisa terangin orang itu bisa jadi beras itu jangan disia-siain, karena jerih payah untuk jadi beras itu kan prosesnya lama. Kadang orang melihat keberhasilan itu singkat, tapi dia nggak tahu proses untuk menuju ke sana itu rintangannya luar biasa gitu. Jadi kita kangen banget ya adanya sharing-sharing Dharma ini. Nah, Jadi apa yang kita alamin apa gitu. Jadi pengetahuannya ini udah lengkap di Dharma Sutra ini. Jadi kita kalau nggak pernah mau merubah diri, nggak genggam kesempatan ini, kita harus bisa ilangin yang tadi kan, teguhkan keyakinan, tambah kesabaran, harus setia, tahan cobaan, dan kebijaksanaan. Kadang-kadang untuk bisa bijaksana ini perlu proses, butuh kesabaran, kesetiaan. Ya makanya harus mencoba dulu. Guru agung kita juga kan dia mencoba dulu kan, sampai bertapa, sampai kurus, badannya ceking. Terus saya kalau lihat patungnya aja saya bisa menangis. Pengorbanan dia untuk kita semua agar terbebas dari penderitaan. Memang hidup di dunia ini cukup menderita, tapi kalau kita nggak latih dari sekarang, nanti lain kali masa tuanya kita panik. Dan pikiran kita melenceng kemana kemari. Rugi besar kita, karena kehidupan ini hanya satu kali. Gitu loh. Jadi genggamlah erat kesempatan ini. Aumi Tofo. wah, luar biasa ya Saja. Sylvia saja, Husen Sesiung ini. Ya, dia bisa banyak memberikan begitu tips. Kita pancing sedikit saja sudah Pak. Ini masih banyak lagi yang Sesiung saja lainnya, boleh tambahkan apa yang diutarakan oleh tips-tips yang diutarakan oleh Husen Sesiung, bisa kita timpali supaya ini menjadi lebih menarik. Sylvia saja, silakan. Ya, kan Wardi Sesyong. Tadi saya lihat ya Sesyong ya, ada ini Puspa Secie yang raise hand ya. Oh Oke, ya, silakan. Ya, silakan Puspa Secie. wah ini banyak ceritanya senior OK, saya. Amitofo, 早安，我的师兄和师姐 Tauan 师姐， saja. 早安呀，师兄师姐们，感恩上人，感恩师兄师姐们。Mungkin seperti yang Sư Shyong Hussein bilang itu benar juga ya, kita semuanya harus ada satu keyakinan yang kuat. Apalagi Puspa kemarin, Puspa kurang tahu ya, katanya dalam bulan ini di awal ya, dari awal Ceit sampai Cekau, semuanya bilang bervegetarian full. Mereka bervegetarian full selama 9 hari. Puspa berpikir ya, 9 hari ya, kenapa mereka bisa, tapi kenapa bilang untuk kita bervegetarian panjang sulit gitu ya. Padahal itu coba dipikir itu adalah pasti adanya satu keyakinan yang sangat kuat ya. Kita bilang keyakinan akan hal mereka memang dari mungkin kita bilang dari kita punya orang tua, leluhur gitu ya. Jadi dibawa sampai saat ini ya. Jadi banyak sekali yang kondisinya biasa tidak bervegetarian, tapi karena kondisi saat ini mereka akan sembayang ya. Mereka ada sembayang besar katanya di 99. Puspa kurang paham juga nih, baru tahu. Jadi Puspa merasakan, wah ternyata ini sangat luar biasa juga ya. Padahal merasa yakin mereka sudah bisa. Kenapa? Kalau kita bilang kondisi-kondisi yang setiap hari itu sebenarnya kita juga harus yakin kita lagi menyelamati kita punya kondisi bumi ya, seperti yang Sylvia bilang 4 unsur alam di dalam diri kita nih udah tidak stabil sehingga membuat semuanya tidak stabil. Sebenarnya kembali lagi justru harus dari kita. Soalnya Puspa waktu pertama kali juga tidak vegetarian. Vegetariannya cuit camgo. Tapi begitu masuk ke Ceci, begitu dibilang ini harus ke Taiwan ya, harus vegetarian selama 108 hari ya. Itu waktu mau adakan pertobatan 2011 ya. Puspa merasakan, wah ini tidak mudah karena ini panjang, jangka waktu 108 itu panjang ya. Jadi kita berpikir, wah ini bisa nggak ya? Jadi setiap hari taunya kalau vegetarian kan paling gampang ya. Sayuran hijau, sudah itu tempe goreng, tahu goreng. Yang kita makan itu akhirnya membuat kita makin lemah. Kita tidak memahami akan gizi. Kita tidak memahami akan gizi, akhirnya ke dokter nih. Sendiri kondisinya udah mau berangkat, udah sakit lagi. Saya rasa ini mungkin tidak bisa berangkat ya. Tapi kondisi yang itu benar-benar adalah satu pelatihan untuk kita juga ya. Jadi akhirnya Puspa ke dokter bilang kenapa bisa sampai kondisi begini. Saya bilang iya, saya lagi mencoba untuk bervegetarian gitu. Dokter bilang bervegetarian sebenarnya harus memahami dulu pola kita punya makan. Benar, pengetahuan kita harus pahami. Jadi kalau kita tidak pahami yang kita makan hanya
seperti sayuran warna hijau aja, tempe tahu, sebenarnya itu tidak benar. Jadi akhirnya kondisi itu dokter bilang, wah kalau kamu begini terus akan drop. Memang kondisi itu sudah memang drop banget ya. Sampai ke Taiwan akhirnya cuma 5 hari bisa langsung drop 3 kilo, 4 kilo habis langsung turun sendiri. Sampai itu saya juga merasa sendiri ya, kaget juga ya kok bisa sampai begini ya. Tapi setelah pulang dari Taiwan, dalam kondisi kita vegetarian, di Taiwan juga vegetarian ya, Puspa merasa apakah mulut ini kita beri makanan yang bukan VG, apakah dia masih menerima? Saya sendiri juga ada berpikir begitu. Jadi saya masak untuk anak-anak juga, saya masak si ayam ini, saya goreng ayam. Begitu saya makan, saya merasa kenapa lidah saya tidak merasakan seperti kita biasanya kan ada merasa, oh sedap loh, ada wanginya atau apa gitu. Tapi di lidah tidak ada apa-apanya. Jadi saya merasakan ini juga sebenarnya ya tidak harus kita makan daging ini gitu loh. Tapi ada sesuatu yang aneh juga setelah saya bilang saya mau coba bervegetarian seterusnya. Di dalam mimpi, di bawah mimpi tuh seperti yang Sesyong Hussein bilang, kita pergi pesta pernikahan ya. Tapi kita masih memakan loh, masih mengambil. Dari sana waktu bangun tidur saya bilang berarti saya belum vegetarian. Karena di bawah dalam mimpi pun saya masih memakan daging gitu loh. Itu sampai mungkin ada beberapa kali mimpi itu ya, sampai akhirnya mimpi yang terakhir benar-benar saya sudah tidak mengambil lagi. Itu saya merasakan, oh benar, saya sudah vegetarian. Soalnya kadang-kadang di dalam batin kita mungkin ya masih tersimpan hal itu, sehingga kita di dalam mimpi pun masih kita bisa memakan hal daging-daging. Mereka kasih kita apa, kita masih makan. Jadi Puspa merasakan ini juga masih ada nafsu keinginan kita yang belum kita putusin ya. Jadi disinilah kita sebenarnya sama-sama belajar ya, Sesyong Sejemen sangat penting. Apalagi kondisi saat ini ya, memang kondisi kita punya bumi ini sudah sangat sakit. Kalau bukan kita yang sama-sama untuk mengobati, siapa lagi? Jadi sebenarnya tergantung dari kita semuanya ya. Harus semuanya ya, kalau enggak ini memang sangat susah. Karena kita harus menghimpun satu energi yang positif. Karena kita sudah lihat di negara-negara lain itu banyak sekali yang kondisi kekeringan sudah kekeringan banget. Sampai makanan, pangan sudah nggak ada. Tapi akhirnya kita kembali lagi melihat begitu banyaknya makhluk-makhluk yang mereka juga tidak mendapatkan makanan, mereka juga meninggal dalam kondisi kekeringan. Ini adalah contoh untuk kita. Soalnya waktu 2000 Puspa masuk nggak lama ya, Master selalu mengingatkan, suatu saat kita akan mengalami satu krisis yang sangat mengerikan, yaitu ada uang tapi kita mau beli makanan tidak ada lagi. Karena kondisi alam yang sudah sangat-sangat kering. Tapi sekarang dapat kita lihat, apalagi kondisi kita di Indonesia ya, banyak sekali kita sudah tahu ya, panas-panas sekali, hujan pun belum turun. Kita lihat dari kondisi itu, tanaman banyak sekali yang dalam kondisi sudah kekeringan, juga sudah mulai kita bilang tidak bisa hidup. Jadi sebenarnya kita harus benar-benar menghargai apa yang sudah kita pahami. Jadi kita sama-sama untuk mewujudkan hal yang positif, sehingga kita dalam kondisi yang tetap dalam damai ya. Mungkin ini yang Puspa dapat. Kan En ya, Sesyong Sejemen, Amitofo, Kan En. Ya, kan menarik, sungguh menarik. Jadi saya mempunyai pengalaman pertama kali vegetarian karena ke Taiwan. Itu sama yang saya alami. Kalau dulu saya memang nafsu makan, nafsu mulut ini terhadap non-vegetarian itu besar sekali. Satu hari kalau tidak makan daging, rasanya seperti ada kekurangan. Nah, tetapi sebenarnya nafsu mulut itu semuanya adalah bisa dilatih. Itu hanya karena kebiasaan. Jadi bukan karena lidah kita ya yang terbawa lahir demikian tidak, tapi karena sudah kebiasaan. Dan setelah seperti Puspa Sece, lihatlah baru mulai belajar vegetarian sampai mimpi pun masih masih mimpi makan daging, bayangkan. Nah, tetapi itu adalah suatu proses ya. Bagus sekali ya Puspa Sece ini bisa menjadi tips-tips bagi kita semuanya. Nah, Sylvia Sece mungkin ada yang mau ditambahkan Sece, ini seru ini. Iya, Sesyong. Jadi tadi seperti ini ya, Puspa Sece ya. Dulu saya juga mau belajar vegetarian itu ya, Sesyong ya. Itu dulu pun sebenarnya saya agak beruntung, Sesyong. Jadi dari kecil ya di keluarga saya memang jarang ya ada makan yang kaki 4 gitu. Jadi saya memang dari dulu nggak gitu suka. Cuman kalau yang namanya hewan tadi yang ayam itu ya memang suka gitu ya, ikan suka. Jadi
sebelum saya memasuki Ceci, sebenarnya Sesiong saya juga pernah ya belajar bervegetarian. Awalnya sih ikut-ikut nenek. Nenek makan vegetarian, saya ikut-ikutan. Tapi saya nggak tahu ya sebenarnya saya vegetarian itu untuk apa. Nah katanya oh sembahyang mau vegetarian ikut-ikut nenek. Nah jadi terakhir saya ikut-ikut juga ya. Oh kayaknya kata orang makan vegetarian itu bisa agak tenang, hatinya lebih tenang. Saya karena dulu kan saya kan gimana ya Sesiung nggak bisa duduk dengan tenang, pikiran jalan terus kan, pikir ini, pikir itu, nggak bisa tenang Sesiung. Jadi dengar-dengar katanya vegetarian itu bisa menenangkan hati, saya coba. Tapi ya tenang-tenang sedikit aja, tapi nggak benar-benar dapat manfaatnya, nggak dapat esensinya gitu Sesiung. Nah setelah join ke Ceci ya, memang awalnya vegetarian gimana ya, saya masih katanya belum lah, boleh masih belajar nggak apa-apa. Nah jadi mungkin karena jalinan jodoh juga ya Sesiung ya, saya ada melihat Master Chen Yen bercerita, ada lihat lentera saat lentera kehidupan dari Master itu ya, dari pas kayak acara hari Selasa Kongsiu yang diadakan di Medan itu Sesiung. Nah, jadi saya ada melihat Master menyatakan ya, mengatakan sebuah pernyataan mengenai nyawa telan nyawa. Jadi saya sampai sekarang kalau lihat itu ayam, ikan, kesukaan saya ya, yang dulunya saya susah untuk meninggalkan kesukaan tersebut. Kalau dari bilang ayam, waduh, kata Master nyawa telan nyawa. Ya terbayang langsung kayak ayamnya entah digimanain gitu ya. Kasian ya, dari potong lehernya ya setengah mati gitu, terus ada yang lagi ditampungi darahnya lagi, terus diputar-putar lagi di mesin tuh ya. Dulu aku kan sering ke pajak belanja, jadi wah bener ini apa yang dikatakan Master. Karena keinginan kita mau makan mereka, terus mereka diperlakukan begitu, ya kata Mas lagi nyawa ditelan nyawa. Jadi asal ya, karena kan gimana ya, usaha saya, profesi saya harus berjumpa dengan orang banyak ya. Kadang-kadang makan ya mereka juga seperti kebiasaan mereka lah. Saya punya lah vegetarian ya, nggak makan daging-daging gitu ya. Jadi dari sana saya juga belajar. Oh, dulunya saya masih bisa kayak telan ludah gitu ya. Jadi ini nggak ada rasa apa-apa. Jadi sangat bersyukur Sesiong ya, sangat bersyukur bisa dicuci ya, bisa belajar sangat banyak benar-benar dari dharmanya Master ya. Bisa benar-benar nggak goyah, nggak bisa tergoda gitu ya, nggak tergoda akan kesukaan saya yang dulunya. Kemarin ini baru ya Sesiong ya, itu teman-teman saya makan seafood di hadapan saya di sana ya, saya duduk ya begitu aja gitu, nggak, saya bilang heran ya, memang saya nggak tahu juga mengapa, tapi saya tahan loh, nggak selera, kalian makan aja saya bilang ya kan, kalau memang apa kan, tapi ya saya tetap dengan apa kayak yang sudah diajarkan oleh Master ya, tetap pada pendirian saya ya, nggak makan gitu Sesiung. Jadi ya semoga ya terus ya bisa ya menjaga ya seperti yang Master harapkan ya, terus menerus bervegetarian Sesiung. Oke. Ya Wah, Sesiung. wah, bagus. Jadi tugas kita bukan untuk diri lagi ya. Kita harus lebih giat lagi ya, menggalakkan kepada orang lain. Walaupun sulit, tapi harus kita coba dan coba terus. Nah, mungkin masih ada Xiaoling Sece kayaknya seperti mau Ya, sharing ya, ya Sece. Sesiung. Ya. Silakan 呀，小林师姐。早安，师姐，早安，师兄我的，早安。感恩呀，感恩上人的故事ya. Tadi udah banyak dijelaskan ya bahwa bervegetarian itu sangatlah mulia ya, sangatlah bagus ya. Nah, kita tahu ya, kita sangat bahagia ya bisa berkumpul bersama di pagi ini ya. Tadi juga Mas sudah mengatakan ya bahwa semua makhluk itu semua ingin bahagia, hidup bahagia sama seperti kita ya, ingin hidup bahagia ya. Nah, kita tahu
ya makhluk itu sama dengan kita, tidak ada perbedaan. Masa sering mengatakan kita adalah setara dengan makhluk lain ya. Karena kita membunuh ya, membunuh adalah mengambil hak makhluk lain ya, yang kita tahu bahwa makhluk lain itu mempunyai jiwa yang sama seperti kita ya. Nah, kita telah melewati ya, sudah melewati begitu melewati pandemi 3 tahun ya. Ya, pekan ini kita mendengar beberapa banyak orang ya dari negara kita bahkan negara lain ya bisa untuk bervegetarian ya. Karena kita juga udah tahu banyaknya bencana yang datang bertubi-tubi ya. Nah, kita tahu kita sendiri negara kita juga mengalami kepanasan ya, boleh dikatakan begitu tinggi ya, begitu panas ya bumi kita ya. Nah, karena semua ulah manusia kita udah tahu ya, karena orang banyak bervegetarian kadang-kadang banyak yang goyah ya, merasa menyesal bahkan ya tidak mau berikrar. Setelah dia melewati pandemi dia tidak mau berikrar lagi. Setelah ada pandemi dia akan berikrar katanya. Bahkan setelah melewati pandemi dia tidak akan berikrar, merasa terikat ya, merasa menyesal ya. Nah, kalau kita mengetahui dan memahami bahwa nilai ya, nilainya luhur, makna luhur dari bervegetarian itu ya, itu sangat sangat mendalam ya. Bervegetarian itu kita harus berikrar ya, jangan menjadi suatu ikatan buat kita sebenarnya ya. Bervegetarian itu kita harus terbebas ya, bebas, jangan terikat ya. Kalau berikrar menjadi satu tak bebas ya, karena tidak memahami jalan kebenaran ya. Nah, bervegetarian sekarang bukanlah sesuatu yang istimewa. Yang bervegetarian itu semakin banyak orang bervegetarian, mungkin ya di negara lain pun banyak yang bervegetarian akan mengurangi satu bencana ya, termasuk negara-negara yang kecil ya, susah ya, maka kita memang dikatakan sangat sulit untuk bervegetarian, tapi kita belajar untuk menjadi seorang vegetarian. Vegetarian sudah menjadi umum ya, sudah dikenal oleh masyarakat. Kita harus bisa melebihi dari masyarakat ya dengan berikrar ya, karena menyantap adalah menghancurkan kehidupan semua makhluk. Nah, ini kita harus ingat. Nah, untungnya saya dari udah lama ya bervegetarian ya, karena saya tahu maka saya berikrar untuk bisa menegakkan satu ikrar bervegetarian. Kalau di meja pun ada barang yang tersentuh oleh makhluk hidup, saya pun tidak makan ya sesiang-sesiang karena itu masih menyentuh ya. Nah, ini ya ikrar kita sama ikrar Buddha adalah sama. Buddha juga berikrar, kita juga harus berikrar karena ikrar itu menjadi satu kekuatan untuk kita ya, menyampaikan satu kekuatan sumpah ya, sumpah kita ya di hadapan Buddha ya, di hadapan Buddha. Nah, itulah kita berikrar itu adalah jagat raya bahkan bumi kita menyaksikan. Nah, ini sangat penting ya. Kita memiliki satu langit, bumi, ya alam semesta ya. Nah, disinilah kita harus berikrar dalam hati yang benar-benar tulus ya. Ikrar itu membawa jiwa kita menjadi kuat. Ya, itu aja sesiung seje, kanan sesiung wardi, kanan seje, cawan sesiung seje. Wah, Kanen Shaolin Sece, bagus ya. Kekuatan ikrar itu luar biasa dari Sece. Makanya saya katakan banyak orang yang mulai vegetarian itu banyak sebabnya. Banyak apa? Salah satu tadi Puspa Sece beda, Shaolin Sece mulainya itu karena sebabnya lain. Nah, masih banyak lagi yang lain-lainnya. Coba Sece kita lanjut lagi, mungkin ajak yang lain-lainnya banyak bisa kita dengar sehingga ini bisa menjadi tips-tips yang baik untuk yang pemula yang mau belajar vegetarian. Silakan, Sece. Benar, Sesiung.
Jadi sudah banyak Sesyong Sece yang sudah sharingkan tips-tipsnya ya bagaimana untuk memulai vegetarian. Iya, Jadi ini saya lihat juga Vivi Liang Secie, ada raise hand Sesyong. Kita persilakan Vivi Liang Secie ya. untuk sharing bersama kita. Silakan, silakan. Silakan Secie. 感恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩Sylvia dan Wardi 师兄。Ya, ceramah master adalah menjalankan ikrar dan menjalin jodoh baik. Master sangat khawatir melihat banyak bencana di berbagai negara dan telah terkena dampak dari perubahan iklim ini. Energi ini berkaitan dengan iklim, alam, dan kekuatan karma buruk di dalam batin orang-orang. Karma kolektif semua makhluk ini sangat menakutkan. Bagaimana kita mentransformasi karma buruk? Master berkata dan berpikir bahwa lautan penderitaan ini sangat luas dan tidak bertepi. Dan telah lebih dari 2500 tahun yang lalu, Buddha telah tercerahkan sejak kehidupan-kehidupan sebelumnya. Beliau membimbing orang dari kehidupan ke kehidupan. Dan juga beliau membimbing orang-orang yang penuh penderitaan. Selain penderitaan, ada juga kebahagiaan. Ada yang menderita, bahagia, miskin, kaya, berpikiran buruk dan baik. Seseorang yang berpikiran buruk karena batinnya diselimuti kegelapan, sehingga melukai orang-orang dengan kejam atau merusak bumi dan menciptakan karma buruk. Saat waktunya tiba, karma buruk ini akan berbuah. Negara, masyarakat, dan dunia menjadi tidak tentram. Karena orang-orang juga diliputi kegelapan batin, sehingga terciptalah karma buruk kolektif ini. Buddha menyerukan kebenaran, dan sudahkah kita mempraktikkan dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha? Berapa banyak orang yang tersadarkan? Dan Buddha katakan, setiap orang memiliki hakikat kebudaan, dan setiap orang bisa mencapai kebudaan. Tetapi tanpa menapaki jalan bodhisattva dan mempraktikkan jalan bodhisattva ini, kita tidak mungkin bisa mencapai kebudaan. Tanpa bersumbangsi, kita tidak akan mencapai jalan bodhisattva. Dan juga dengan bersumbangsi, kita membentangkan jalan agar orang-orang dapat menyusuri dan menapaki jalan bodhisattva ini. Buddha sangatlah bersyukur kepada bodhisattva dunia. Di tengah lautan penderitaan yang luas ini, dan para insan suci dapat mendengar seruan master dan menyerap ajaran master untuk memotivasi orang-orang agar memiliki kesatuan hati dan menuju arah yang sama, yakni menapaki jalan bodhisattva. Dan master sangat bersyukur karena para insan suci juga memiliki jalinan kasih sayang yang tak berujung dan cinta kasih yang tak terbatas. Mereka telah membangun tekad dan ikrar. Dan juga dengan memutar roda dharma, kita telah masukkan dharma ini ke dalam hati dan bertindak secara nyata dan juga menyebarkan dharma ini. Setiap orang melakukan apa yang mereka katakan. Setelah menyerap dharma ke dalam hati, setiap orang hendaknya berbagi dengan orang-orang dan menghimbau mereka agar bersama-sama untuk menapaki jalan bodhisattva ini. Dan bodhisattva dunia ini mendengar suara penderitaan dan memberi pertolongan. Dan para bodhisattva berhimpun. Saat satu tangan bergerak, ada 100, 1000, 10.000 tangan yang juga bergerak secara bersamaan. Semua menghimpun hati dan tenaga
untuk membentangkan jalan bodhisatwa ini. Dan juga Buddha membimbing orang-orang di dunia saha, berusaha menyadarkan mereka, menghimpun jalinan jodoh baik, dan membangun ikrar agung. Dan kegelapan batin itulah yang membuat orang-orang menciptakan karma buruk kolektif. Sehingga kita harus selalu menjaga ucapan, hati, dan perbuatan kita. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, kangen kepada Viviliang Sejie sudah men-sharingkan inti-inti ya dari cerita-cerita yang sudah diutarakan oleh Master. Wardi Sesyong, apakah ada tambahan Sesyong? Johnny Sesyong sudah raise hand. Lanjutkan dulu nih. Ini Ya. Johnny Sesyong ini banyak kisah pengalaman yang bagus ini. Kita mau dengarkan dulu. Oke, ya silakan Johnny Sesyong. Iya, Kangen ya, Sylvia Sejie, Wardi Sesyong, Chào semuanya. Kedengaran ya suaranya, Ce? Jelas, Sesyong. Oke, iya. Tadi Sesyong kan ada ngomong ya bahwa apa hubungannya ya vegetarian dengan kerusakan bumi gitu loh. Ya kan? Nah ini juga dulu ya pertanyaan saya juga sama sih, seperti itu ya. Kenapa ya? Kok apa hubungannya? Karena setahu saya dulu kan kalau vegetarian itu kan adalah ajaran daripada salah satu ajaran Buddhis kan, seperti itu gitu loh. Nah tapi semakin belajar ya jadi semakin tahu gitu loh. Nah jadi kan disebutkan ya bahwa peternakan itu adalah kan penyumbang terbesar daripada gas rumah kaca, yaitu 18%. Ya di mana kan gas metan itu dihasilkan daripada peternakan tersebut. Selain itu kan juga dari gas-gas lain ya, seperti kan energi lain yang terkuras untuk memproses daging tersebut. Jadi maka itu disebut terbesar seperti itu. Nah, sedangkan kalau CO2 atau karbon dioksida ya atau dari asap kendaraan bermotor dari pabrik itu ya hanya 18%. Waktu itu data yang saya dapatkan seperti itu gitu loh. Nah, jadi berapa kali juga sering waktu di training juga dikatakan ya bahwa cara paling efektif dan paling cepat mengurangi global warming adalah dengan bervegetarian seperti itu gitu sih. Nah, jadi kemudian tadi Sece Silvena juga ada bilang ya bahwa kondisi bencana kan saat ini banyak ya terjadi di luar negeri gitu loh. Tapi jangan salah ya, sebenarnya perubahan cuaca kan juga sudah terjadi di Indonesia, ya kan? Seperti coba ingat kembali ya beberapa bulan yang lalu sampai banjir Singkawang itu ya, yang sampai hampir 1 bulan lebih gitu loh. Nah sebenarnya saat yang sekarang ini ya kita bicara seperti Jakarta juga lah ya, itu kan sudah lama nih nggak hujan nih. Jadi asap yang asap termasuk juga asap lah ya dari kendaraan bermotor ataupun dari pabrik yang mengandung polutan itu kan berterbangan juga ya di udara gitu loh. Nah makanya Jakarta kan sempat ya disebut sebagai kota paling terpolusi gitu loh. Nah nah kalau ada hujan kan beda, tentu akan terbawa juga ya. Tapi ya balik lagi, kenapa tidak hujan? Karena sudah terjadi perubahan cuaca juga gitu loh. Kayak kemarin saya juga sempat ke Palembang melalui darat yang melihat ya begitu banyak terjadi kebakaran ya, itu kebun sawit juga ya. Awalnya merasa ini apa sengaja dibakar, bukan. Ternyata banyak juga pohon-pohon yang masih kecil, jadi sepertinya nggak mungkin ya sengaja dibakar. Tapi yang terjadi apa? Karena kekeringan, nah itulah gampang menimbulkan percikan api ya, seperti itu gitu loh. Jadi tentu ada kaitannya ya seperti itu. Nah yang pernah satu kali ya kan saya ingat relawan Australia kalau nggak salah ya, bilang ke Master bahwa negara mereka itu adalah negara yang paling aman, ya jauh dari bencana. Karena di sana itu nggak ada gunung berapi, jadi nggak ada gempa lah istilahnya ya. Dan lain-lain seperti itu. Nah kemudian Master ada bilang, walau kalian dalam kondisi aman, tapi tetap harus waspada. Ya, beberapa bulan kemudian terjadilah banjir besar ya waktu itu ya. Kalau nggak salah bahkan sampai hampir 2 bulan lebih kan itu banjirnya seperti itu gitu loh. Nah kemudian tadi Wardi Sesyong ada bilang ya
manfaat vegetarian ada 3 ya, apa ya, makna atau manfaat ya. Nah, kalau saya sih mungkin yang keempat adalah itu murah sih, seperti itu. Saya kemarin baru baru pulang dari China, kan makan ya di sana apa ya. Nah, di sana itu kalau kita vegetarian, saya masih saya itu ya sekitar hanya 50-70 yen lah ya. Bahkan sampai 40 yen juga ada gitu loh, udah makan berdua. Nah, mereka yang apa yang tidak vegetarian itu rata-rata itu mungkin bisa sampai 200, 250 gitu, seperti itu gitu loh. Per 3 orang, per 4 orang seperti itu gitu loh. Ya, jadi itulah bedanya ya. Nah, kemudian kemarin juga pas di sana kita mempercepat ulang tahun dari apa ya papa saya ya. Nah, saya paksa agar semua harus makan vegetarian. Nah, jadi ya ada yang ada yang merasa kenapa harus sih gitu loh. Nah, saya bilang ya kita kadang ya apa dalam merayakan ulang tahun itu kan kita selalu berharap ya orang ulang tahun tersebut ya orang yang kita cintai ya tentu berumur panjang seperti itu kan. Nah, lalu kalau di satu sisi kita menyebabkan makhluk lain menderita atau mati. Nah, ini kan apa ya? Kayaknya ironis lah ya, sangat sangat bertolak belakang kan seperti itu gitu loh. Kalau tentang niat ya ber-VG ya saya juga dari awal niat saya cukup kokoh waktu itu. Setelah 2 bulan tergabung masuk di Seci ya tanggal 1 Juli saya ingat persis ya 1 Juli 2008. Nah, di situ saya langsung berikrar untuk bervegetarian. Nah, kenapa? Karena saya waktu pertama kali gabung ke Seci itu saya langsung masuk ke tim amal kan gitu. Jadi di tim amal kan saya merasa ya di satu sisi kita apa harus menolong orang lain ya apa ya. Tapi di satu sisi kok kita menyebabkan makhluk lain menderita seperti itu gitu loh. Nah, itu kan hanya karena apa nafsu makan sesat saya aja gitu loh. Ya. Jadi nah kalau ada yang bilang bahwa VG itu kurang gizi, nah itu bolehlah kasih nomor WA saya. Ya, nanti saya bisa kasih tahu nih seberapa kurang gizinya saya seperti itu. Ya. Ya, itu membuktikan sedangkan kondisi saya tidak ada masalah ya kan, tenaga saya juga oke dan lain-lain gitu. Ini ya paling hanya mau ingatkan lagi ya bahwa kalau kita ingat kata apa ya itu arahan Master Insun ya kepada Master Cheng itu kan ada 6 kata ya kan, Wei Fo Jia Wei Chung Shen ya kan, demi ajaran Buddha demi semua makhluk. Ini semua makhluk ya, bukan demi manusia ya, tapi demi semua makhluk. Jadi nah kita sebagai insan suci kalau memang mau ikut Master ya tentu harus ikutlah arahan Master seperti itu. Itu aja sih Siung kanan. Wah, kan lo Sesiong luar biasa. Nah, tambah satu tip lagi bahwa vegetarian itu saya setuju, lebih murah ya, karena di zaman sekarang daging sudah mahal semua, seafood sudah mahal ya. Memang itu kadang-kadang tambah satu tips bahwa kita bisa lebih hemat lagi. Kemudian satu saya sangat salut dengan Sesiong ya, ulang tahun ayah Sesiong itu bisa Sesiong mempengaruhi keluarga itu untuk bervegetarian. Itu tidak gampang loh. Karena setiap keluarga itu mempunyai pandangan-pandangan. Nah, inilah yang perlu kita pelajari dari Sesiong. Bagaimana suatu saat kita mulai dari keluarga dulu. Ya, kalau kita tidak bisa sampai ke luar, ke orang banyak, tapi minimal dari keluarga. Dari yang paling dekat dulu kita bisa mempengaruhi. Ini suatu cara yang luar biasa. Memang apa yang Sesiong berikan tentang alasannya kenapa kita harus vegetarian untuk merayakan ulang tahun adalah demi orang tua kita. Jadi karma-karma itu kita selalu memikirkan orang tua kita sepanjang umur dan sebagainya. Jadi tidak menciptakan karma-karma lagi. Itu memang untuk menjelaskan itu tidak mudah ya. Nah, makanya saya katakan itulah yang perlu kami pelajari dari Johnny Sesiong. Mungkin itu dulu sementara. Ini tadi saya dengarkan banyak lagi itu tentang banyak bencana. Nah, itu nanti topik, kalau nanti ada waktu lagi kita bicara topik, akan saya lemparkan beberapa pertanyaan. Misalnya tadi Johnny Sesiong mengatakan mengenai banjir. Paling banyak banjir. Di negara kita itu paling banyak banjir.
Nah, itu karena kita sudah tahu ya, pada dasarnya itu karena penebangan hutan secara masif dan karena penyumbatan selokan karena pembuangan sampah sembarangan. Nah, jadi nanti akan saya lemparkan pertanyaan kepada sesiung-sesiung, dalam bencana banjir ini siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, nanti ya. Nah, Sylvia saja, silakan lanjutkan dulu. Mungkin kita buat dulu saja kuis Sesi ya. ya Sesiung ya. Iya. Oke, bentar ya Sesiung. Ya, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi kuis ya. Jadi seperti biasa Sesiung Sece cara menjawab kuis yaitu jawaban diketik di chat room everyone. Terus format jawabannya juga ada ya, nomor soal jawaban. Nah, ada contohnya 1D, 2A atau 3C gitu ya. Nah, jadi kita sama-sama lihat soal yang pertama. Nah, ini soal yang pertama diambil dari cerita Putri yang Berbakti. Apa yang dilakukan gadis muda tersebut untuk memohon kesembuhan ayahnya? A. Pergi ke kuil dan memohon pada Buddha. B. Pergi ke kuil setiap pagi dan memberikan persembahan dupa. C. Memberikan persembahan pada Buddha di kuil. D. Meletakkan meja sembahyang di depan rumah dan setiap hari bersujud dengan menghadap ke arah vihara untuk berdoa dengan tulus. Semua jawaban salah. Sesiung Secie, silakan dijawab Sesiung Secie. Ya, tadi itu ayah sudah di-close oleh host. Mari kita lihat jawabannya adalah D ya. Meletakkan meja sembahyang di depan rumah dan setiap hari bersujud dengan menghadap ke arah vihara untuk berdoa dengan tulus. Soal nomor 2. Ya. Kenapa gadis di dalam kisah ini dikatakan sebagai putri yang berbakti? A. Dia memberikan persembahan kepada biku yang ada di dalam vihara. B. Dia pergi ke vihara setiap hari untuk mendoakan ayahnya yang sakit. C. Ia berdoa dengan tulus setiap hari demi kesembuhan ayahnya. D. Ia memberikan persembahan kepada Buddha di vihara. Semua jawaban salah. Sesiung Secie, silakan dijawab. Sudah juga di-close oleh host ya. Kita lihat jawabannya adalah C. Dia berdoa dengan tulus setiap hari demi kesembuhan ayahnya. Mari kita lihat soal yang nomor 3. Apa pesan master dalam kisah ini? A. Para Buddha dan Bodhisattva akan menghapus karma buruk kita jika kita berdoa dengan tulus. B. Dengan rajin mempersembahkan persembahan, maka Buddha dan Bodhisattva akan melindungi kita. C. Makhluk dari seluruh penjuru akan melindungi kita jika kita sepenuh hati memberikan persembahan. D. Memuja Buddha dengan tulus dan ketulusan, kita akan menjangkau para Buddha dan Bodhisattva. Semua jawaban salah. Jadi Sesiung Secie ini tidak susah ya pertanyaan kuisnya. Sesiung Secie, silakan dijawab semuanya. Nah, jadi sudah di-close oleh host. Mari kita lihat jawabannya. Yaitu ya kita lihat ya, jika kita memuja Buddha dengan tulus dapat menjangkau para Buddha dan Bodhisattva. Nah, jawabannya adalah D ya. Sesiung Secie, memuja Buddha dengan tulus dan ketulusan kita akan menjangkau para Buddha dan Bodhisattva. Nah, soal berikutnya adalah diambil dari cerita kedua, anak Afrika Selatan menggalakkan vegetarian. Kita lihat soal yang pertama ya. Yang keempat. Demi menghimbau orang-orang bervegetaris, usaha apa yang dilakukan kedua anak gadis tersebut?
A. Membuat poster dan menempelkannya di majalah dinding sekolah. B. Mengajak orang yang bervegetaris melalui iklan di radio. C. Mengetuk rumah warga satu demi satu dan menjelaskan mengenai vegetarian serta alasan kenapa manusia harus mulai bervegetarian. D. Ikut berkegiatan relawan suci. E. Mengajak teman-teman sekolah ikut bervegetarian. Jadi Sesiong Secie ya. Kalau kita ada menyimak ya tadi apa yang dilakukan oleh kedua anak kecil tersebut untuk menghimbau orang yang bervegetarian. Sesiong Secie silakan dijawab. Oh, sudah di-close oleh host juga ya Sesiong Secie. Jadi marilah kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah C. Mengetuk rumah warga satu demi satu dan menjelaskan mengenai vegetarian serta alasan kenapa manusia harus mulai bervegetarian. Kita lihat soal yang kelima. Setiap tahunnya Ceci selalu menghimbau orang-orang untuk ikut bervegetaris. Itu ada di tanggal berapakah? A. 1 November, B. 1 Januari, C. 11 Januari, D. 11 November, E. 21 Januari. Sesiong Secie, silakan dijawab. Ya, jawabannya benar semua ya saya lihat ya. Oke, host sudah tutup ya, sudah close. Mari kita lihat jawabannya. Ya, adalah C. Tadi Master ada mengatakan ya, setiap tanggal 11 Januari. Ya, maka Ceci selalu menghimbau orang-orang untuk ikut bervegetaris. Ya, ini ya. Kita lihat ya. Oke, mari kita lihat soal yang nomor 6. Apa pesan Master dalam kisah ini? A. Menghimbau orang-orang untuk berdana. B. Menghimbau orang-orang untuk turut menggalakkan pelestarian lingkungan. C. Menghimbau orang-orang untuk bersama menghijaukan bumi. D. Kita hendaknya berusaha untuk bersumbangsi bagi banyak orang dan membimbing semua orang ke arah yang benar. E. Kita hendaknya belajar seperti anak gadis tersebut yang menyayangi bumi dan turut menjaga bumi. Oke, Sesiong Secie, silakan dijawab Sesiong Secie. Ya, tadi kita ada lihat ya, apa sebenarnya kita ada dengar ya, apa sebenarnya pesan dari Master sih dalam kisah yang kedua ini. Oke, sudah di-close oleh host. Mari kita sama-sama lihat jawabannya, yaitu D. Kita hendaknya berusaha untuk bersumbangsi bagi banyak orang dan membimbing semua orang ke arah yang benar. Oke, Sesiong Secie, Kan Eun kepada Sesiong Secie yang sudah mengikuti kuis semuanya. Nah, sambil menunggu Sesiong Secie, tim host ya, mereka para pemenang kuis. Marilah Sesiong Secie, apakah ada yang mau men-sharingkan lagi? Yaitu tadi kita sudah mendengar ya, jadi ada Sesiong Secie yang sudah men-sharingkan tips-tips ya untuk menggalakkan vegetarian. Nah, kira-kira ada tips dari Sesiong Secie yang lain kah? Silakan raise hand. Benar ya, Wadi Sesiong? Ya, silakan. Masih Ya. ada waktu sambil menunggu. Ya. Ya, ada Linda dari Batam, Sesiong. Oh, silakan, Dari Linda Secie. Secie. Ya, kita persilakan Secie, silakan Secie. Pagi, Pagi. selamat pagi, Pak Setia Sesi. Pagi. Pagi semua Sesiong Sesi. Sangat bahagia mendengarkan cerita Mister hari ini ya. Jadi dari kuis ya ada jawabannya yang terakhir itu Master menghimbau semua orang untuk bersumbangsi ya bagi semua orang dan juga bisa membimbing semua orang ya ke arah yang benar. Dari Wardi yang pertama meminta untuk pengetahuan ya Sesiong Secie masing-masing dalam menjalankan dengan vegetarian itu memiliki cerita masing-masing ya. Bagi saya vegetarian itu pertama-tama itu tidak gampang,
lalu tidak ada yang dukung. Ya, itu membuat suatu yang kesulitan saya. Tapi tetapi tidak tahu kenapa ya, kok bisa terpanggil ya dari dirinya itu suka makan sayur gitu ya. Kalau tidak ada sayur merasa ada kekurangan gitu ya, merasa badannya tidak enak ya. Lalu pernah ketemu sama orang karena mungkin kita sering menjalankan ke arah wihara, jadi mereka itu semuanya orang bervegetarian. Mereka memang berbeda ya dengan aura-aura mereka itu, melihat mereka itu selalu yang positif ya. Lalu mereka badannya sangat sehat ya. Kalau ketika ada keraguan-raguan ya pada orang-orang sekitarnya itu, mereka selalu mengeluarkan tangan tapak mereka. Lihatlah, tapak saya tuh merah-merah kan. Kuat loh saya makan vegetarian. Terus tertarik ya, tertarik dengan saya karena saya memang dari kecil tuh kurang suka makan daging-daging. Sangat sedikit kali makan daging-daging. Ya, walaupun banyak ya di meja ya, tapi tetap tidak berapa mau makan daging. Saya merasa itu tidak pengaruh dengan kepercayaan ya. Tapi memang mungkin ya kesukaan makan sayur-sayurnya. Ini tidak tahu kenapa bisa demikian ya. Ketika kita belajar dengan ajaran Buddha, kita lebih memahami ya, apalagi ada Sesyong Tzu yang sharing ya. Kayaknya semua Sesyong Tzu yang telah sharing ini memberi manfaat yang benar-benar ya. Vegetarian itu bisa aman ya bagi ya, lebih senang ya, bukan hanya mau sehat tubuhnya, tapi kita bisa merasa lebih nyaman ya, lebih nyaman. Tidak ada perasaan-perasaan yang mengerikan ya bagi saya ya. Kalau makan dengan dengan hewan-hewan. Saya pernah melihat ya seekor ayam dipotong, saya itu bisa tidak tahu kenapa bisa pusing ya, bisa pusing mau tumbang gitu. Jadi tetapi tidak bisa saya mengucapkannya ketika saya masih kecil ya. Jadi mungkin ya dari itunya ya, saya memang orangnya tidak suka dengan daging-daging ya. Jadi kenapa saya makan vegetarian itu sangat sulit sekali, karena banyak yang menolaknya, keluarganya tidak mengizinkan ya. Sembunyi makan pun ketemu juga, sembunyi pun ketemu juga. Jadi akhirnya ya tidak mau buat orang tua khawatir ya, makan daging kembali, tapi sedikit-sedikit makannya ya. Jadi ada kesempatan yang kita menggenggam dengan makan vegetarian itu berbahagia kali benar-benar ya dalam dirinya ya. Tidak pernah sih untuk membujuk pada mereka ya. Membujuk itu gimana ya, kalau mereka tidak ada kemauan untuk diri sendiri itu memang agak susah ya. Memang sekarang pengetahuan vegetarian itu sangat meluas ya wawasannya, tetapi mereka masih belum begitu ya, pengetahuannya masih belum terbuka. Tapi kita insan suci diharuskan harus belajar dengan vegetarian karena demi kita sendiri dan juga dalam membantu dalam pelatihan diri kita. Untuk mengurangi pada penyimpangan-penyimpangan ya dalam praktek-praktek sila ya, untuk merawat sila dan melindungi sila. Ini yang pertanyaan kedua, bencana alam siapa yang akan menjadi tanggung jawab pada kita? Semua tinggal di satu langit, satu bumi ya. Ya, kita setiap orang memiliki tanggung jawabnya. Kadangkala ya kita menceritakan ya bencana alam ini karena kebiasaan manusia yang menghimpun pada karma kolektif yang tidak ketahuan.
banyak yang membuang kantong-kantong plastik ya. Apalagi warung-warung kecil ya, sedikit kotor sudah membuang. Padahal kita sudah kasih tahu ini harusnya dibersihin, dipakai kembali lagi untuk mengurangi lagi polusi udara yang bisa menyebabkan semua orang bisa kena juga ya. Hirup-hirup yang tidak baik bagi tubuhnya. Karena pembuatan dari kantong-kantong plastik ini dari zat-zat kimia, bukan dari zat-zat yang alami yang ada di bumi ini. Bencana alam semua ya terjadi bukan pada diri sendiri, semua orang tuh bisa kena juga. Ya, jadi walaupun mereka tidak menyetujui, ya, tapi dengan tingkah laku kita, perilaku kita setiap hari, ya kita bisa belanja dengan kantong kain, dengan keranjang, ya tidak mau menerima dengan plastiknya. Jadi ketika saya tidak membawa, ya mereka tuh selalu menegur, oh kenapa hari ini tidak bawa? Saya menjawabnya hari ini saya tidak belanja ya, tidak belanja, hanya datang untuk lihat-lihat saja. Begitulah, semua harus kita lakukan dulu, baru bisa sebagai memberi ya suatu arahan ya, cerita gitu ya pada orang lain. Memang itu sungguh dengan jangka waktu yang sangat panjang, bukan sedikit waktu sudah bisa benar-benar ya. Tapi ada yang benar-benar bisa mengetahui tentang karma kolektif ini ya, untuk bisa menghimpun dengan energi yang baik ya, bisa juga untuk berguna untuk alam semesta ini. Ya, alam semesta ini kita benar-benar harus apalagi dalam melatih diri ya, harus kita ketika kita naik atas kepala dengan 3 inci, itu ada para dewa ya, yang bodhisattva yang melihat kita apa yang kita kerjakan. Para dewa ya, bodhisattva ya, yang di atas langit itu selalu menyenangkan semua para makhluk itu melakukan kebaikan ya, dengan bertulus hati berdoa semoga ya tiadalah bencana alam ya, semua dengan kedamaian ya, dan kesejahteraan pada semua orang. Oke, kan semua susung suci. Wah, kan Sece. Ya, tadi saya dengar dari Linda Sece ada menyinggung sedikit tentang siapa yang bertanggung jawab atas banyaknya terjadi bencana banjir. Betul sekali. Nah, bagi saya, ini ada 3 pihak utama yang harus kita bertanggung jawab dalam hal ini. Pertama tentu si penebang pohon sendiri. Karena ketamakan. Jadi bukan karena perlakuannya saja, tetapi ketamakan di dalam batinnya karena ingin memperkaya diri tanpa batas. Maka mereka harus menguras kekayaan alam hutan tanpa memikirkan kehidupan makhluk lain. Mereka hanya memikirkan pundi-pundi kekayaan sendiri. Mereka tidak pernah mengembalikan hutan dengan penghijauan. Karena dalam pikiran mereka, kalau menanam hutan penghijauan itu urusan orang lain. Inilah saya katakan keserakahan, kebodohan batin kita yang menyebabkan itu. Yang pihak kedua yang ya peserta untuk penanggung jawab tentu pemerintah. Karena pemerintah kurang tanggap dan kurang tegas menindak pengusaha illegal logging dan pengusaha yang membakar hutan untuk buka lahan perkebunan. Sehingga segelintir oknum yang serakah melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri. Pemerintah juga harus intensif gerakan moral menyadarkan masyarakat untuk melakukan pelestarian lingkungan dan pola hidup sederhana. Nah, kemudian pihak ketiga itu diri kita. Semua kita itu ikut bertanggung jawab karena bencana-bencana tersebut. Kenapa? Ya, karena kita ini semua adalah pemakai sumber daya alam. Ya, misalnya dalam pemakaian sandang, pangan, dan papan, kita semua mempergunakan itu.
Apakah salah? Sebenarnya tidak salah. Tetapi apa yang menjadi masalah problem? Karena sumber daya alam itu belum sepenuhnya sadar akan ancaman global warming. Kita tidak paham adanya ancaman global warming dan bencana alam, sehingga pola hidup segelintir di antara kita, tidak semua ya. Kalau Sesung Sece saya kira sudah paham orang Seci ya. Bagi yang lain, yang segelintir orang yang hidupnya sangat konsumtif ya, baik di bidang sandang, pangan, papan maupun materi lainnya. Nah, itulah contoh saja saya buat satu ya. Sandang, pakaian. Pakaian. Kita adalah pemakai pakaian, sepatu, tas, dan sebagainya. Itu semuanya terbuat dari sumber daya alam. Nah, sedangkan kebutuhan kita sebenarnya tidak banyak. Ya, kita hanya bisa pakai, ya, kalau keluar kita hanya bisa pakai sepasang sepatu, sepasang baju, ya. Nah, kemudian kita bisa bawa tas satu saja. Namun kadang karena nafsu keinginan kita yang tak terbatas, tak terkendali, nah, maka kita terus ya membeli pakaian. Sudah satu lemari tidak cukup, beli lagi satu lemari. Padahal yang kita butuhkan tidak ada. Itulah saya katakan kita tidak bisa memahami kebutuhan dengan keinginan. Bedakannya. Jadi agar kita terlihat anggun dan elit saat ke pesta atau itu kemana, itulah keserakan keanggunan atau kita sebut dengan elistis. Nah, itu salah satu contoh. Nanti masih ada yang lainnya. Tapi sebelumnya ya Sylvia saja saya lihat sudah ada pengumuman pemenangnya. Silakan saja. Ya, cảm ơn Sư Siêu. Nah, jadi tim host sudah merekap ya para pemenang kuis hari ini. Selamat ya kepada Aini Wijaya Secie Medan, yang kedua Donna Adriani Secie dari Barat 1, yang ketiga Michael Wijaya Sesyong dari Barat 2, yang keempat Leo Rianto Sesyong dari Medan, yang kelima Hanifa Nasution Secie dari Barat 2, dan yang terakhir adalah Nur Laila Secie dari Batam. Nah, Aini Wijaya Secie tadi izin tidak sharing, kita panggil Donna Adriani Secie untuk sharing sebagai pemenang kuis pada pagi hari ini. Secie, silakan Secie. Mungkin lagi ini ya, lagi kerja ya, nggak bisa sharing. Jadi selanjutnya tadi Michael Sesyong juga izin tidak sharing, Leo Lianto Sesyong juga izin tidak sharing. Selanjutnya saya persilakan Hanifa Nasution Secie Barat 2 untuk sharing bersama kita pada pagi hari ini. Silakan Secie. Soan Secie. Soal. Mohon maaf, tapi nama saya bukan Nasution belakangnya. Oh, ya. Ya, sorry, maaf ya. Nggak Maaf apa-apa, ya. Sesyong Secie nggak apa-apa. Karena Ya. kepanjangan nama saya. Oke. Sharing sedikit aja, Sesyong Secie, karena saya juga lagi di perjalanan ke kantor. Mungkin vegetarian kendalanya kenapa sulit kalau ini real life di saya sendiri, mungkin karena masih interaksi kerja, kadang ketemu klien, kadang ada acara ini itu. Nah, belum semua venue itu bisa mengakomodir kita yang vegetaris ini, sebetulnya seperti itu. Terus yang kedua juga, mungkin vegetarian itu yang sekarang lagi mulai ngetren. Banyak seperti influencer juga men-sharing gaya hidup vegetaris ini. Cuma kalau menurut saya pribadi, mungkin dikoreksi kalau ada salah. Selain kita bervegetaris, tadi kan di awal juga Wardi Sesyong sudah men-share perlunya welas asih dan cinta kasih gitu ya. Nah, kita nggak hanya ke sesama manusia, tapi ke sesama makhluk lain, baik itu hewan, manusia, ataupun yang tidak tampak di kita. Nah, walaupun ini yang saya lihat sendiri di lingkungan kantor saya, walaupun beberapa sudah vegetarian, tapi masih seperti menggunakan tas dari kulit, dompet dari kulit, terus even lanyard saja yang sekecil itu, secuil aja dari kulit. Kita nggak kebayang ya penderitaan makhluk yang kulitnya diambil hanya untuk mungkin kayak tren atau mungkin supaya lebih keren seperti itu, yang sebenarnya
secara fungsi nggak beda jauh juga kalau kita menggunakan tas dari kain ataupun mungkin dompet dari sintetis. Seperti itu sih. Mungkin jadi saya kalau opini saya sih saya agak miris melihatnya dengan yang di depan mata seperti itu. Itu aja mungkin mohon feedbacknya juga Sesiong Secie Kan. Ya, Kan-en, betul itu Secie. Baru saya sebutkan tadi, itu dari sandang, pakaian, apa yang kita pakai itu, kadang-kadang hanya untuk menunjukkan satu keanggunan, dan menunjukkan status elit. Makanya kita pakailah yang kulit. Padahal apakah kulit dan plastik atau kain itu sebenarnya tidak ada bedanya. Karena fungsi daripada tas itu adalah untuk menyimpan barang, membawa barang. Tetapi karena kita mempunyai cara pandang, berpikir, atau menjadi satu kebiasaan tren, namanya kita tren, maka sangat sungguh prihatin banyak makhluk yang harus menjadi korban. Kulitnya diambil hanya untuk ya pajangan-pajangan demikian. Betul itu Secie, ya. Tapi Secie sudah mempunyai pandangan demikian. Inilah insan Secie banyak berubah, banyak berubah. Nah, ini semoga bisa kita kembangkan lagi. Lanjut Secie, Sylvia. Ya, Kan-en Wardi Sesiong. Jadi pemenang yang ke-6 ya ada Nur Laila Secie dari Batam. Silakan Secie untuk sharing. Ya, mungkin lagi sibuk. Oh, ya ini ada Tan Suryanto Sesiong, raise hand Sesiong. Ya, silakan. Silakan Sesiong. An Sylvia Secie Wardi Sesiong. An. Ya, An Sesiong Secie semua ya, Tajiahau. Tentu Kan-en Sanjen ya, sudah selalu bercerita sesuatu yang mudah dipahamin, sehingga kita bisa timbul banyak pertanyaan, dan hal ini membuat kita mungkin akan lebih memahami ya. Tadi saya dengar dua cerita ini, yang satu adalah putri yang berbakti ya, yang kedua menyangkut vegetarian ini ya. Tapi dua-duanya saya melihat ini sesuatu dibangun dari niat dan pikiran yang baik ya, dengan niat yang tulus ya. Seperti contohnya tadi putri ini dengan niat yang tulus berdoa sehingga menghasilkan sesuatu di endingnya yang baik ya. Lantas timbul pertanyaan di dalam pikiran saya adalah, kita sering mendengar bahwa karma perbuatan itu selalu dihasilkan ya oleh sesuatu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, pikiran yang menciptakan karma atau perbuatan yang menciptakan karma? Nah, hal ini yang selalu menjadi satu hal yang menarik untuk dikupas ya. Saya mungkin saya sharekan dulu dua pertanyaan ini, mungkin Sesiong Secie ada yang tertarik. Kalau misalnya pikiran yang menciptakan karma, bagaimana menjabarkannya? Atau perbuatan yang menciptakan karma, bagaimana kelanjutannya gitu loh. Kan-en Wardi Sesiong, Kan-en Sylvia Secie. Kan-en Sesiong, luar biasa, bagus sekali pertanyaannya. Ya, kita sudah sering mendengar bahwa pintu karma sebenarnya adalah dari tubuh manusia. Ya. Kemudian juga dari pikiran. Jadi ada dua yang berwujud, yaitu tubuh dan ucapan. Kemudian pikiran itu yang tidak berwujud. Nah, tapi dari yang tiga itu, kalau menurut saya Sesiong, itu semuanya datangnya dari pikiran. Nah, karena pikiran kita yang bercabang-cabang, pikiran kita yang bercabang-cabang itulah, maka menyebabkan, mendorong kita untuk melakukan suatu tindakan yang bodoh. Makanya kita sebut dengan kebodohan batin. Ya, itulah kebodohan batin sumber utama daripada terciptanya karma buruk. Nah, jadi karena kita tidak tahu itu benar atau salah, itulah disebut kebingungan. Maka kita melakukan suatu tindakan yang bodoh, dan akibat setiap tindakan itu pasti ada konsekuensi atau akibat. Nah, sehingga setiap tindakan pasti menghasilkan karma. Nah,
Demikian juga ucapan. Jadi makanya Master selalu menyuruh kita pergunakan tubuh kita itu untuk melatih diri dengan sungguh-sungguh. Karena tubuh ini adalah pintu karma. Melalui tubuh kita mempunyai 6 landasan indria, juga akar-akar indera yang selalu menjadi pintu masuk daripada pengaruh-pengaruh atau kondisi-kondisi dari luar. Kemudian di dalam batin sendiri kita mempunyai noda batin dan kegelapan batin. Interaksi antara luar dan dalam inilah karena kita mungkin kurangnya dharma, maka menyebabkan interaksi ini menghasilkan banyak sekali karma-karma buruk. Nah, itu sudah menjadi suatu lumrah, makanya mengapa kita butuh banyak mendengar dharma, ya, banyak memahami dharma, khususnya untuk mencari prinsip-prinsip kebenarannya. Dari prinsip kebenaran, kita bisa mulai membuka hati kita. Kita mulai bisa membuka ya pandangan kita, apa yang pantas kita lakukan dan apa yang tidak pantas kita lakukan. Nah, inilah semuanya. Padahal sangat sederhana. Semuanya bersumber dari pikiran. Makanya sering Master mengatakan jaga hati dan pikiran, murnikan pikiran. Dengan pikiran yang murni, ya kita tidak akan melakukan hal-hal yang bodoh. Nah, mungkin itu saja, Sesiong. Mungkin ada tambahan dari Sesiong lainnya. Silakan. Ya, silakan Sesiong Secie. Apakah ada tambahan Sesiong Secie? Ya, Sesiong Wardi. Ya, Sesiong, silakan. Ini jadi menarik ya. Jadi sebenarnya pikiran ini sangat bahaya juga ya. Iya, tak berwujud Kalau itu, Sesiong. Berpikir menyimpang sedikit itu kalau pikirannya adalah baik ya, seperti kita pernah melihat mendengar cerita Master bahwa seekor burung dengan niat yang baik dia untuk menolong kebakaran hutan itu, dia bisa ke laut ambil setetes air aja, dia dari pikiran dia sudah bisa menggetarkan, kita sebut ini Sing Tong San Chen ya. Jadi betul ya, satu niat yang baik aja itu bisa menggetarkan 3.000 Maharibu kali ya, itu sangat dalam ya, tapi luar biasa ya. Dari niat pikiran itu aja itu sudah bisa membentuk satu perbuatan baik atau buruk ya. Tapi maksudnya perbuatan baik atau buruk itu walaupun tidak dilakukan, tapi di dalam pikiran saja itu sudah mempunyai nilai ya, Sesiong Wardi ya. Sudah menciptakan karma itu. Sudah menciptakan karma ya. Betul. Niat buruk saja menciptakan karma sebelum menjadi wujud tindakan nyata. Nah, apalagi kalau sudah membentuk jadi tindakan nyata, ya, betul. Lebih berat lagi ya Sesiong ya. Jadi karena tubuh kita mengikuti pikiran. Apa yang dipikirkan biasanya itulah yang kita wujudkan. Betul Sesiong. Baik Sesiong Secie, Kan-en semua ya Sesiong Secie. Mungkin ada pendapat lain silakan Kan-en. Masih banyak lagi yang lain. Masih ada waktu Sesiong Secie. Sylvia Secie mungkin ada tambahan? Ya ini ya kalau memang pikiran ya Sesiong ya itu memang kayak tadi di awal Sesiong juga bertanya kepada saya ya, apakah gampang mempunyai pikiran yang baik? Ya, menjaga pikiran itu tidak gampang ya, tidak gampang. Ya, benar. Saya sampai sekarang pun masih belajar Sesiong, belajar ya. Terus ada tambahan sedikit belajar ditambah dengan mindfulness ya supaya menyadari apa yang kita lakukan, belajar untuk mendeteksi apa yang dipikirkan. Nah, itu tidak mudah. Jadi ya sampai sekarang saya juga masih belajar. Cara belajarnya saya belajar kayak mindfulness ya, menyadari apa yang saya lakukan. Contohnya, lagi minum saya lagi minum. Itu pun tidak mudah. Kadang-kadang sudah lari ke pekerjaan Sesiong. Nah, nanti ya pada saat makan, saya lagi makan. Nah, kadang melenceng lagi entah kemana Sesiong. Nah, jadi ya begitu juga dengan meditasi. Nah, pada saat
fokus ke nafas, sebentar aja melenceng lagi. Jadi Ya. saya pun terus belajar, Sesyong. Nah, jadi Sesyong, saya yang bertanya nih Sesyong kepada Wadi Ah, Sesyong. ya. Nah, ini kan pintu karma itu kan ada 3, dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, jadi pertama kali yang harus dijaga itu apakah perbuatan, ucapan, barusan pikiran, Sesyong. Jaga Pikiran itu sumber pertama itu pikiran saja. Oh ya, jadi kalau Ah, umpamanya Sesyong, kita nggak bisa mendeteksi tuh, kayak langsung gitu emosi dari dia langsung otomatis ya kan, kayak sudah menjadi kebiasaan. Contohnya sudah menjadi kebiasaan dari seseorang itu, ah. dia nggak bisa berpikir bahwa oh ini benar atau salah lagi, dia nggak bisa berpikir lagi, dia cuman melakukan apa yang biasa dia lakukan. Nah, bagaimana cara memperbaikinya Sesyong kira-kira? Itulah yang kita sebut dengan kebodohan batin. Kebodohan batin itu bukan akal yang bodoh, tapi banyak ketidaktahuan kita. Kita tidak bisa membedakan ini benar atau salah. Jadi Hmm. melihat sesuatu itu, ya, makanya banyak belajar dharma, ya, mengenal banyak prinsip kebenaran. Disitulah baru kita bisa betul-betul menganalisa ini benar atau salah. Mengenai benar atau salah itu memang suatu hal yang perlu dilatih dan melalui banyak pengalaman-pengalaman. Nah, itu saja Setia. Kan Sesyong ya, jadi memang harus belajar ya. Ini saya lihat Husen Sesyong ada raise hand lagi. Wah, Kita, silakan. ya silakan. Oh iya, Sesyong Sece, saya ingin menambahkan aja apa yang saya alamin ya. Saya waktu itu memang pikiran ini memang sulit ya, liar kalau kata orang. Jadi saya pernah diajarin satu nasihat ya. Itu saya ada dengar juga apa dari orang tua saya, mama saya maupun dari Bante. Makanya setiap pelatihan itu perlu kebijaksanaan. Jadi intinya gini, jangan melihat pikiran yang jelek itu jadi apa risih kita ataupun menghindar. Jangan. Justru waktu saya mau latih pikiran kan dilatih suruh bermeditasi. Jadi kalau setiap pikiran itu timbul, terus kita resepin, kita sadarin gitu loh. Kita sadarin sampai pada waktunya akan berubah gitu. Nah, jadi kalau menurut saya dapat pikiran baik pun, pikiran jahat pun itu jadi jangan jadikan kemelekatan gitu. Maksudnya intinya tuh kita mau terbebas dari noda batin dan pikiran ya kita harus membina diri dengan belajar kita arungin gitu. Maksudnya rasa nanti pada akhirnya akan berubah gitu. Jadi kita timbul kebijaksanaan. Kalau udah timbul kebijaksanaan, jadi nggak ada halangan dan kita bisa menyatu dengan alam, selaras dengan alam. Karena biar bagaimanapun itu nggak bakal bisa hilang. Tapi kita hanya bisa mengurangi. Hilang sepenuhnya nggak bisa, tapi kita bisa mengurangi. Dan kita juga jangan jadikan segala sesuatu yang jadi tindakan gitu loh. Jadi kalau udah tindakan memang agak repot. Tapi kita sadarin. Kadang kan kita punya pengalaman mimpi buruk ya. Mimpi yang jelek. Itu kita bangun aja bisa rasa kesel. Kadang mimpi aja membuat emosi, tekanan darah kita, napas kita terpengaruh. Jadi maka itu kita perlu pembinaan diri yang Sesyong bilang. Itu namanya apa? Bermeditasi, konsentrasi. Kadang-kadang makanya di Seci itu luar biasa. Kenapa? Makan tuh nggak boleh berbicara. Kita konsentrasi itu udah merupakan satu konsentrasi. Nanti dari konsentrasi itu kita resapin, kita iniin gitu loh. Kadang kayak kita meditasi aja, kadang-kadang ada kakinya kram lah, ataupun apalah inilah. Tapi kita sadarin. Pada akhirnya kita terbiasa dengan hal itu, menambah satu kebijaksanaan, menambah satu keyakinan, akhirnya menguatkan kita supaya ya itulah memantapkan diri itu tingkatannya lebih tinggi lagi ya. Cuman mungkin kita seperti air mengalir aja kalau kata mama saya. Jangan terlalu kita melawan arus juga. Kalau nggak ada ukur kekuatan nanti repot gitu loh.
Jadi itu aja sih Kang En. Kanan, bagus. Ya, nah, bagus sekali semua hari ini yang telah memberikan sharing-sharing atau masukan sudah sangat bagus. Ya, mungkin ya Sylvia Setia, waktu pun sudah melebihi jam 9 ya. Bagaimana kalau kita tutup apa ya, ya ya yang betul. hari ini ya, Sesyong. Oke, jadi Kangen ya kepada Sesyong Setie, Kangen juga kepada Wadi Sesyong. Marilah kita menutup Syunfas yang hari ini ya dengan memberikan penghormatan kepada Buddha dan Master. Sesyong Setie, Qing Qi Li, Qing He Zhang. Bentar ya, Sesyong Setie. Ya. 向佛菩萨及商人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，互相祝福阿弥陀佛。Selamat beraktivitas 师兄师姐。 Kanan, Omitopo, Selamat semua Sesyong Sesyong Setie. Setie. Kang En, Omitopo, semoga sehat selalu. Bagi Sesyong Setie yang belum absensi, silakan absensi Sesyong Setie. Kangen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ